Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, melihat janji Lu-Ming, Nine Suns Sovereign sangat bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menyiapkan langkah-langkah itu untuk melatih Lu-Ming, berharap dia bisa membalaskan dendamnya di masa depan. Itu, senior, Anda juga tahu bahwa Di Yi adalah kaisar bela diri, dan terlalu sulit untuk mencapai level itu. Apakah Anda memiliki manfaat bagi saya, seperti seni bela diri tingkat dewa, pil tingkat dewa, dan senjata ajaib? Beri aku lusinan sampel sesuka hati. Lu-Ming menatap dengan rakus pada Nine Suns Supreme. 9 yang tertinggi adalah karakter yang sangat dekat dengan Kaisar Wu, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Terus terang, karakter seperti itu bisa mendapatkan keuntungan tanpa henti jika dia mencabut sehelai rambut dari tubuhnya. Itu bukan karakter Lu-Ming untuk tidak meminta keuntungan apapun. Kelopak mata Nine yang Supreme berkedut, dan sudut mulutnya bergetar. Seni bela diri tingkat dewa, obat tingkat dewa, puluhan lagi. Apa tingkat dewa Lu-Ming, kubis Cina? Senior, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mengapa sudut mulutmu bergetar sepanjang waktu? Lu-Ming bertanya dengan heran. Tidak apa-apa. Nine Suns Supreme mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dan kemudian berkata, tentang ini, Anda mungkin kecewa. Saya melarikan diri dengan gumpalan sisa jiwa. Ketika saya keluar, saya hanya membawa ini kuil tertinggi dan setetes darah Kowloon, seperti untuk hal-hal yang saya letakkan di beberapa platform pertama sebelumnya. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja setelah saya melarikan diri. Saya sengaja meletakkan sebuah kotak di atas panggung, hanya untuk menginspirasi Anda untuk berlatih keras. Kata Nine Suns Supreme dengan sedikit malu. Ah, platform di belakang itu kosong. Lu-Ming tercengang, hampir tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ragu-ragu, jika tidak ada harta, maka pasti ada seni bela diri. Senior, sebagai 9 matahari tertinggi, mengetahui keterampilan harus ada banyak keterampilan seni bela diri, jadi berikan saja kepada saya. Ahem, Nine Suns Supreme terbatuk beberapa kali, dan berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil, seni bela diri saya telah berlatih semuanya sama di hati Di Yi. Tak terhitung, selama kamu berlatih seni bela diri yang telah aku latih, kamu mungkin akan dirasakan oleh Di Yi, kaisar bela diri terlalu kuat. Ini, Lu-Ming benar-benar terdiam. Berani setuju membantunya membalas dendam, memenggal kepala Kaisar Wu Huang, ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Hei, tapi jangan kecewa. Aku tidak bisa memberimu apa yang telah aku kembangkan, tapi aku masih bisa menularkannya kepadamu jika aku belum berlatih. Aku mengeluarkan tidak hanya 2 tetes darah Jiulong dari reruntuhan dari Jiulong, tetapi juga metode kungfu dan keterampilan bela diri. Metode kungfu itu adalah taktik pertempuran naga yang Anda kembangkan, yang merupakan teknik kungfu tingkat dewa, dan ada keterampilan bela diri lain yang sejalan dengan pertempuran naga taktik, disebut 9 naga menginjak langit. Ini juga merupakan keterampilan bela diri tingkat dewa. 9 matahari tertinggi juga merasa sedikit malu, dan berkata dengan cepat. Apa, benar-benar memiliki seni bela diri tingkat dewa? Hati Lu-Ming bergetar, dan matanya bersinar terang, seperti 2 matahari yang cerah. Apa yang dia katakan tentang seni bela diri tingkat dewa dan pil tingkat dewa sebelumnya benar-benar keluar dari mulut singa. Dia mengatakannya dengan santai, dia tidak pernah menyangka bahwa Jiu Yang Supreme benar-benar memiliki seni bela diri tingkat dewa di sini. Seni bela diri tingkat dewa, dan namanya sepertinya terkait dengan Kowloon. Nine Suns Supreme melambaikan tangannya, dan sebuah buku cheat terbang keluar dari aula. Buku cheat itu bukan emas atau giok, dan tidak ada bahan yang terlihat. Ini adalah 9 naga melangkah di langit. Menurut dugaanku, itu pasti seni bela diri yang diciptakan oleh 9 naga, kekuatannya menakutkan dan tak terbatas,
bahkan aku belum pernah mempraktikkannya, ini sangat murah untukmu." Supreme menyerahkan kode curang itu kepada Lu Ming. Lu Ming buru-buru mengambilnya, membukanya dengan gembira dan melihatnya. Begitu dibuka, itu seperti melihat naga sungguhan dengan 9 cakar, melangkah di langit. Aura menakutkan menimpa Lu Ming, dan Lu Ming merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan dirobek. Pada saat ini, Nine Suns Sovereign melambaikan tangannya, dan Cit langkah menginjak 9 naga ditutup, dan aura menakutkan menghilang. "Nak, jika kamu tidak memiliki cukup kultivasi, jangan membukanya sesuka hati, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati," kata Maha Guru 9 Matahari dengan dingin. Lu Ming berkeringat dingin, "Ini hanya buku cheat, bukankah terlalu menakutkan?" Wah, buku cheat ini memiliki sedikit aura Kowloon, yang kebanyakan orang tidak tahan. Selain itu, dengan basis kultivasi dan kekuatan fisik Anda saat ini, Anda sama sekali tidak dapat berlatih Stepping Sky Step Kowloon, setidaknya Anda harus menunggu sampai Anda berlatih. Untuk menembus tingkat pertama Wuzong, Anda hanya dapat mulai berlatih ketika tubuh fisik Anda mencapai tingkat keempat. 9 yang tertinggi memperingatkan. "Terima kasih senior." Lu Ming dengan hati-hati menyimpan buku rahasia 9 naga melangkah ke langit, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Ini terlalu banyak untuk ditanyakan. Menerobos Wuzong sedikit lebih baik, Lu Ming percaya bahwa dia akan dapat menerobos dalam waktu singkat, tetapi tidak mudah untuk mencapai tubuh fisik peringkat keempat. Jangan lihat Lu Ming yang telah mencapai kesempurnaan tubuh fisik tingkat ketiga sekarang, tetapi sangat sulit untuk menembus tubuh fisik tingkat keempat. Pertama-tama, dia harus memiliki metode yang dapat berkultivasi ke tubuh fisik kelas 4, dan pada saat yang sama, dia membutuhkan kesempatan, jika tidak maka akan sulit untuk menerobos dalam beberapa tahun. Aku harus memenuhi persyaratan ini secepat mungkin. Memegang keterampilan bela diri tingkat dewa tetapi tidak bisa mempraktikkannya bukanlah perasaan yang baik. Oke, selanjutnya, aku akan membantumu melindungi nafas dari esensi darah Jiulong. Duduk, santai, dan kendalikan darah yang akan keluar. Perintah tertinggi 9 matahari. Lu Ming mengangguk, lalu duduk bersila, tubuhnya bersinar, darah roh yang melahap. Tidak, itu harus disebut darah Jiulong, muncul dan diam-diam tergantung di atas kepala Lu Ming. 9 matahari tertinggi memberikan minuman ringan, tubuhnya memancarkan cahaya tak terbatas, dan kemudian lingkaran matahari muncul di atas kepalanya, tetapi setelah beberapa tarikan napas, matahari lain melayang keluar. Di menit berikutnya, total 9 matahari melayang dari tubuh Nine Suns Supreme. 9 matahari digantungkan di sekitar tubuh Nine Suns Supreme, seperti dewa matahari. "Kota, segel!" teriak 9 matahari tertinggi dengan ringan. 9 matahari memancarkan kecemerlangan tak berujung, dan kemudian, kecemerlangan tak berujung bergegas menuju garis darah 9 naga, menutupi tubuh garis darah 9 naga, membentuk segel, menyegel nafas garis darah 9 naga. Setengah jam kemudian, 9 matahari di sekitar 9 matahari tertinggi tiba-tiba menghilang, dan 9 matahari tertinggi bergetar dan hampir jatuh ke tanah. "Senior, kamu baik-baik saja." Lu Ming segera bangkit dan mendukung Jiuyang Supreme. "Saya melihat wajah pucat Jiuyang Supreme, dan tubuhnya menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Memblokir darah Jiulong membutuhkan energi yang sangat besar. Setelah saya membantu Anda menyegelnya, tidak akan lama lagi akan tertidur lelap. Aku tidak tahu kapan Anda akan bangun dari tidur nyenyak ini." Nine Suns Supreme menghela napas. "Senior, Lu Ming tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan senior." Lu Ming membungkuk kepada Nine Suns Supreme, dengan tulus. "Kamu hanya perlu membalasku, juga, satu hal, aku ingin memberitahumu dengan sungguh-sungguh bahwa dengan kekuatanku, aku dapat membantumu menyegel nafas garis keturunan Jiulong, tetapi itu hanya dapat dilarang selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, kekuatan milku akan menghilang, dan pada saat itu, Kaisar Yi Huang akan merasakanmu. Dia memiliki kemampuan untuk mengejar dan membunuh, jika tidak, semuanya akan berakhir." Nine Yang Supreme berkata dengan sungguh-sungguh. 10 tahun,
Hanya 10 tahun. Hati Lu Ming tergerak. Apakah kamu tidak percaya diri, kata Nine Suns Supreme. Tentu saja, 10 tahun adalah waktu yang cukup. Mata Lu Ming berkilat, memperlihatkan jejak semangat juang. Oke, sekarang, biarkan aku menaklukkan iblis darah itu. Lagi pula, kamu masih di dalamnya. Nine Yang Martial Emperor berbisik, gelombang yang memancar dari tubuhnya menghilang, dan kemudian tangannya bersinar, mengembunkan token berdarah. Menyerahkan token Scarlet kepada Lu Ming, dan berkata, ini adalah perintah penekan setan, gunakan itu untuk mengendalikan setan darah. Yah, saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, mulai sekarang, semuanya tergantung pada Anda. Jiu Yang Supreme terhuyung-huyung menuju aula utama. Senior, jika Lu Ming berhasil berkultivasi di masa depan, dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan senior. Teriak Lu Ming, selamatkan aku, bahkan Kaisar Wu tidak bisa melakukannya. Nine Suns Sovereign menghela nafas pelan, lalu berjalan ke aula dan menghilang. Melihat punggung Nine Suns Supreme yang kesepian, Lu Ming juga menyesali bahwa generasi Supremes, kultivator yang menguasai dunia, akhirnya jatuh ke titik ini, yang memalukan. 10 tahun, 10 tahun. Lu Ming berbisik. Dalam 10 tahun, hampir tidak mungkin untuk tumbuh ke titik di mana dia dapat bersaing dengan Kaisar Yi Wu Huang, perbedaannya terlalu besar. Sekarang, tingkat kultivasinya setinggi tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri. Di atas guru bela diri agung, ada Wu Zong, Wu Wang, 3 alam roh dan dewa, dan di atas 3 alam roh dan dewa, adalah Kaisar seni bela diri. Ada perbedaan 6 alam besar. Perbedaannya terlalu jauh. Tidak peduli betapa sulitnya, saya akan mencoba yang terbaik. Jika saya tidak mencoba, bagaimana saya tahu itu tidak akan berhasil? Mata Lu Ming menunjukkan tekad. Kemudian dia menatap si Enianxing yang masih koma. 9 hal tertinggi matahari tidak boleh memberitahu orang lain, siapa tahu Kaisar akan diperhatikan, atau pergi dari sini dulu. Lu Ming berpikir, lalu berjalan untuk menarik si Enianxing, dan menghilang di kuil tertinggi. Mengaum, Gorevin meraung, menghancurkan bumi. Begitu dia meninggalkan kuil tertinggi, Lu Ming menemukan bahwa mereka tidak berada di perut iblis darah, tetapi di belakang iblis darah. Gorevin merasa ada 2 orang lagi di punggungnya, dan langsung mengamuk, meraung lagi dan lagi. Energi darah melonjak ke arah Lu Ming dan si Enianxing. Menekan token iblis, Lu Ming melambaikan tangannya, dan token iblis penekan muncul, secara otomatis melayang di udara, dan gelombang tak terlihat terpancar keluar, berbondong-bondong menuju Gorevin. Mengaum, Gorevin meraung, tampak ketakutan, meratap dalam, dan akhirnya berlutut. Tundukkan kepalamu dan patuhi telingamu. Lu Ming sangat terkejut, dan pada saat yang sama, dia juga kagum dengan cara 9 matahari tertinggi. Nine Suns Supreme hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa, dan pada saat itu, untuk membantunya menyegel darah 9 naga, dia sudah kehabisan bahan bakar, kekuatannya sudah tidak bisa dipercaya. Lanjutkan, Lu Ming menepuk Blood Demon dan berkata, mengaum. Gorevin meraung, bangkit dan terus berlari ke depan. Gorevin jelas adalah penguasa area ini, dengan dia yang memimpin, area ini tidak terhalang. Oh, apakah aku sudah mati? Tiba-tiba, si Enianxing yang berada di sebelahnya berteriak, melompat dari belakang Gorevin, dan melihat sekeliling dengan sepasang mata hitam besar. Saat berikutnya, melihat Lu Ming, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Lu Ming, apakah kamu juga mati? Apakah kita pergi ke neraka Nether bersama? Itu semua salahmu, tapi sayangnya aku masih punya keinginan. Si Enianxing menutupnya mata dan meratap di sana tanpa henti. Lu Ming tertegun sejenak, dan kemudian berkata, siapa bilang aku mati? Aku hidup dan sehat. Kamu tidak menangkap jiwaku, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bahkan tidak membiarkan jiwaku pergi. Dasar cabul yang hina dan tidak tahu malu. Ketika si Enianxing mendengar bahwa Lu Ming belum mati, dia mulai mengutuk, tubuhnya terus menyusut kembali. Ini, Lu Ming benar-benar bingung, dan menatap si Enianxing dengan tatapan kosong. Si Enianxing juga menatap dengan mata terbelalak,
menatap Luming dengan waspada, menatap sebentar, hanya untuk menyadari ada sesuatu yang salah, melihat sekeliling, dan berteriak, "Jadi aku tidak mati, tidak, mengapa kita berada di belakang Gorevin, cepatlah. Temukan cara untuk kabur dari sini. Melarikan diri. Jika kamu ingin melarikan diri, larilah." Dewa tua Luming duduk di sana dengan ekspresi tenang dan santai. "Apakah kamu tidak melarikan diri?" Xie Nianxing mengalihkan pandangannya, merasa ada yang tidak beres. "Tentu saja aku tidak akan lari. Dengan Gorevin ini yang memimpin, kenapa lari?" Luming berkata datar. "Setan darah memimpin jalan, tunggu, apa yang terjadi? Mengapa setan darah ini tidak menyerang kita?" Xie Nianxing menemukan bahwa setan darah telah bergegas ke sana dengan jujur, yang benar-benar berlawanan dengan pembantaian sengit ketika dia bertemu dengan mereka sebelum. "Jangan khawatir, itu sudah ditundukkan olehku," kata Luming ringan. "Kamu menaklukkannya, bagaimana mungkin? Kamu juga bisa menaklukkan setan darah ini." Xie Nianxing mengajukan serangkaian pertanyaan, dan dia tidak bisa mempercayainya bahkan sampai mati. Gorevin ini sangat ganas dan kuat. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak mencapai tingkat Raja Bela Diri, itu tidak akan jauh lebih buruk. Bisakah Luming menaklukkan? Bagaimana bisa? Tapi saat berikutnya, mata besarnya yang indah tiba-tiba melebar. Saya melihat Luming berkata dengan ringan, "Xiao Xue, berhenti." Kemudian, iblis darah itu berhenti dan meraung keras, seolah ingin menjilat Luming. "Xiao Xue, turun." Dengan kalimat ringan lainnya, iblis darah itu dengan patuh turun. Mata Xie Nianxing hampir meledak, mulutnya yang kecil cukup besar untuk menampung sebutir telur bebek. Wajah cantiknya penuh dengan ketidakpercayaan. Setan darah itu sebenarnya ditundukkan oleh Luming, dan dia masih tipe penurut. Yang paling penting adalah apa yang disebut Luming sebagai Gorevin. Sedikit darah. Xie Nianxing merasa dirinya berantakan. "Hahaha, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sangat mengagumiku? Apakah kamu memiliki keinginan untuk membuat janji?" Melihat ekspresi Xie Nianxing, Luming merasa sangat lega. Dia tertawa di sana, terlihat ekspresi kemenangan. Mulut tertawa hampir pecah telinga. "Mungkin kamu adalah hantu berkepala besar, siapa yang tahu metode tercela apa yang kamu gunakan untuk menaklukkan iblis darah ini, bajingan tercela dan tak tahu malu, cepat atau lambat, aku akan menginjakmu di bawah kakiku." Xie Nianxing melanjutkan dengan dingin. Dia menatap Luming dengan tajam, lalu berbalik dan tidak melihat ke arah Luming. Tapi dia masih kaget dan penasaran dengan Luming, bertanya-tanya metode apa yang digunakan Luming untuk menaklukkan iblis darah itu. Luming tersenyum, dia sudah tahu temperamen Xie Nianxing, jadi dia tidak repot-repot berdebat dengannya. Kemudian, Gorevin melanjutkan perjalanannya, sementara Luming dan Xie Nianxing duduk bersila di punggung Gorevin, menggunakan kungfu mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah sekitar setengah hari, pemandangan di depan berbeda. Di depan, tirai cahaya setengah lingkaran besar menyelimuti bagian depan, dan Luming dan yang lainnya berada di dalam tirai cahaya setengah lingkaran ini. Ini adalah formasi prasasti yang sangat besar. Pada saat ini, Luming tahu bahwa Bloodland Devil's Nest berada dalam susunan prasasti yang sangat besar. Pantas saja mereka tidak memperdebatkan arah begitu mereka memasuki formasi besar. Bedanya di sini ada gerbang batu. Gerbang batu flash ini sangat besar, tertutup rapat, tertanam di tirai cahaya. Gerbang batu ini mungkin jalan keluarnya. Tebak Luming, perintahkan iblis darah untuk bergegas maju. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, ada dua raungan mengejutkan dari gerbang batu besar, gerbang batu bersinar, dan dua binatang aneh muncul di depan gerbang batu. Kedua binatang aneh ini sangat besar, dan mereka memancarkan kecemerlangan berwarna darah. Begitu mereka muncul, mereka menatap Luming dan yang lainnya. Ekspresi Luming berubah, dan dia segera berteriak, "Xiao Xue, hancurkan mereka!" Raungan. Gorevin meraung marah dan bergegas menuju dua binatang aneh itu. Luming dan Xie Nianxing melompat dari Blood Demon. Segera, ketiga raksasa itu bertarung satu sama lain. Darah melonjak, pertarungan sangat sengit,
dan dua binatang aneh itu juga sangat kuat, tapi sayangnya mereka masih sedikit lebih buruk daripada Gorevin. Segera, kedua binatang itu dicabik-cabik oleh Gorevin dan ditelan dalam beberapa suap. Setelah kedua monster itu terbunuh, Ximen tetap diam. "Xiaoxue, buka gerbang batu!" teriak Lu Ming. Gorevin meraung dan bergegas menuju Ximen. Ledakan itu menghantam pintu batu dengan keras, dan pintu batu itu bergetar hebat, dan seluruh dunia tampak bergetar. Namun, pintu batu itu tidak terbuka. "Lanjutkan!" teriak Lu Ming. Gorevin terus membombardir, pintu batu terus bergetar, dan akhirnya, sebuah celah perlahan terbuka. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya mendengar raungan memekakkan telinga dari luar Ximen. Apa yang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Tapi dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak, dia melangkah maju dan berteriak, "Pergi, ayo keluar." Xie Nianxing mengikuti dari belakang. Mengaum. Pada saat ini, Gorevin berteriak dan berdiri diam. Sebuah pikiran muncul di benak Lu Ming. Lu Ming mungkin mengerti bahwa maksud Gorevin adalah tumbuh di sini dan tidak bisa keluar sama sekali. Setelah keluar, itu akan musnah. Teriak Lu Ming dalam hatinya, sayang sekali, jika Gorevin sekuat itu pergi bersamanya, maka dia bisa menyapu kekaisaran matahari terang, dan bahkan langsung menyerang sekte pedang Xifang. Sayang sekali, Lu Ming meraung di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Gorevin dan bergegas menuju Ximen bersama Xie Nianxing. Gerbang batu itu terlalu besar, meski hanya membuka celah, cukup untuk dilewati dua orang. Desir, desir, keduanya seperti angin, dan ketika mereka melewati gerbang batu, mereka merasakan dunia berputar untuk beberapa saat, dan saat berikutnya, mereka menemukan bahwa mereka sedang berdiri di atas bukit. Di belakang, kabut berwarna darah memenuhi udara, dan itu jelas sarang iblis Bloodland. Di depan, pegunungan hijau dan perairan hijau, penuh vitalitas. Tetapi pada saat ini, gunung di depannya berguncang, dan seberkas cahaya berwarna darah melesat ke langit, menembus langit, dan dapat dilihat dalam radius ratusan mil. Gemuruh. Di samping, gunung lain bergetar, dan segera, seberkas cahaya berwarna darah keluar, mengganggu situasi. Lu Ming dan Xie Nianxing tercengang. Ini di mana? Kenapa terlihat sangat aneh, dan seberkas cahaya berdarah ini, mungkinkah mereka membuka gerbang batu besar itu? Desir, desir. Pada saat ini, suara menembus langit terdengar, dan segera, beberapa sosok muncul di langit. Mereka adalah beberapa pria parubaya dengan aura kuat seperti gunung, jelas mereka semua kuat di ranah Wuzong. Perubahan aneh telah terjadi di luar Bloodland Devil's Nest. Mungkinkah harta aneh telah lahir? Cepat dan beritahu sekte itu. Beberapa pria besar berbisik, lalu mereka pergi dan menghilang. Namun segera, beberapa orang datang, beberapa dari mereka datang dari langit, mereka semua kuat di alam Wuzong, dan ada juga beberapa prajurit di alam seni bela diri yang hebat. Melalui obrolan orang-orang ini, Lu Ming mengetahui fakta yang mengejutkannya. Tempat ini tidak berada di dalam wilayah Kekaisaran Laisun, tetapi di sisi lain dari gurun yang layu, di persimpangan Kekaisaran Zhao Darah dan Kekaisaran Bulan Yin. Lu Ming dan yang lainnya sebenarnya berlari ke arah yang salah sebelumnya. Lu Ming tidak bisa tertawa atau menangis, dan menatap Xie Nianxing. Gemuruh. Getarannya menjadi semakin keras, dan akhirnya, total 9 sinar berwarna darah muncul dan melesat langsung ke langit. Saat ini, tidak kurang dari 100 orang telah berkumpul. Tempat ini kemungkinan besar adalah sisa-sisa sekte kuno, Istana Kaisar Yun. Seorang lelaki tua berambut putih berspekulasi di langit. Apa? Ini sebenarnya Istana Yundi dari sekte kuno. Seseorang terkejut dan menyatakan keraguan. Itu senior dari Great Sun Mansion, spekulasinya seharusnya tidak salah. Tunggu, haha, peluang bagus. Di dekatnya, ada diskusi yang heboh. Istana Zongmen Yundi kuno. Mata Lu Ming berbinar. Pegunungan Yundi disebut Pegunungan Yundi karena Istana Yundi, yang menunjukkan betapa kuatnya Istana Yundi. Tempat ini sebenarnya adalah reruntuhan Istana Yundi,
Lu Ming pasti ingin melihatnya, dia tidak mau ketinggalan. Semua orang menunggu dengan tenang. Lu Ming dan Xie Nianxing duduk bersila di samping, menunggu sambil menyembuhkan luka mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang. Rupanya, kabar sudah tersiar. 7 hari kemudian, sudah ada kerumunan orang di segala arah. Bahkan langit penuh dengan orang. Ada yang dari Kekaisaran Zhao Darah, dan ada juga yang dari Kekaisaran Yinyu. Tentu saja, kebanyakan dari mereka milik Blood Zhao Empire. Lu Ming diam-diam menghela nafas, Kekaisaran Zhao Darah memang kuat, dan mereka yang berdiri di udara semuanya adalah kultivator K tingkat master. Melihat sekeliling, tidak kurang dari 1000 orang. Kekaisaran Darah Zhao layak menjadi kerajaan menengah, dan itu sangat menakutkan. Ratusan master dan tetua inti telah datang ke Great Sun Mansion. Tampaknya reruntuhan istana Kaisar Yun bukan untuk kita. Banyak pemuda kuat, seperti 50 supernova dari Kekaisaran Zhao Darah, dan orang-orang kuat dari 9 pahlawan Kekaisaran Yinyu. Ada suara diskusi di dekatnya dari waktu ke waktu. Pada saat ini, teriakan tajam bergema di langit, sangat menusuk telinga. Kemudian, seekor gagak besar muncul di langit. Gagak ini sangat besar, dengan lebar sayap 30 meter, penuh dengan api panas, dan tubuhnya penuh dengan monster, sangat menakutkan. Itu adalah monster tingkat keempat. Monster level 4 setara dengan prajurit Wuzong. Di punggung burung gagak berdiri seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman matahari besar di atasnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat sinar cahaya berdarah itu dengan aura memandang rendah dunia. Yang Liuji, orang ini adalah Yang Liuji. Yang Liuji, siapa yang menempati urutan ke-33 di daftar Yundi? Siapa lagi selain dia? Bahkan para jenius di daftar Yundi telah datang. Di antara kerumunan, ada keributan. Ternyata, nama Yang Liuji menggetarkan hati banyak orang. Yang ke-33 dalam daftar Yundi. Apakah orang ini lebih baik dari Qiu Changkong? Mata Lu Ming berkilat. 36 jenius dalam daftar Kaisar Yun dapat dikatakan sebagai 36 orang terkuat di antara generasi 36 kerajaan Kaisar Yun. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Saat ini, luka Lu Ming dan Xie Nianxing sudah sembuh. Ledakan. Tiba-tiba, 9 berkas cahaya berwarna darah meraung keras, sinar cahaya mereka berkembang, dan kemudian tiba-tiba berkumpul bersama. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang, dan pusaran hitam besar muncul di langit. Jalan teleportasi luar angkasa, di sini mengarah ke reruntuhan istana Kaisar Yun. Terburu-buru, segera, puluhan orang bergegas menuju pusaran air. Saat berikutnya, terdengar teriakan, dan di antara puluhan orang, lebih dari separuh tubuh mereka tiba-tiba meledak, dan darah serta daging mereka tumpah ke tanah. Tetapi separuh orang lainnya bergegas ke pusaran dan menghilang. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seseorang bergegas masuk saat seseorang meninggal? Apa batasannya? Semua orang di tempat kejadian berhenti, tidak berani bergegas ke pusaran air. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan pusaran dan mengamatinya dengan cermat. Semua orang menyadari bahwa dia adalah sesepuh inti dari Great Sun Mansion. Pria tua berambut putih itu mengamati dengan seksama, dan berkata sejenak, "Jika saya tidak salah, seharusnya ada prasasti waktu dan waktu di sini."